Salam jempolin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom. Salam kebajikan bagi kita semua. Sahabat-sahabat di mana saja berada, pada malam hari ini saya ucapkan selamat datang di podcast Jempolin. Jempolin itulah singkatan dari Manajemen Pengelolaan Informasi Provinsi Papua. Kita memberikan informasi tentang pembangunan, tentang politik, tentang anak muda, tentang olahraga, tentang pendidikan dan sebagainya. Intinya bahwa membangun Indonesia dari tanah Papua. Baik, pada malam hari ini saya akan memberikan satu informasi yang berhubungan dengan kepariwisataan, gitu. Kepariwisataan di Kota Jayapura. Mengapa Kota Jayapura? Karena Kota Jayapura adalah ibu kota dari Provinsi Papua. Seperti kita ketahui bahwa Provinsi Papua ini dulu satu, kemudian dipecah atau dimekarkan menjadi Papua Barat, lalu terjadi pemekaran lagi dengan Undang-Undang Otonomi Khusus yang terbaru tahun 2021, lalu pemekaran 2022, sehingga Papua pecah menjadi Papua Selatan, Papua Pegunungan, dan Papua Tengah. Ditambah Papua Barat menjadi Papua Barat Daya pemekarannya. Nah, karena di Papua ini menjadi 4 provinsi, dan Provinsi Papua sebagai provinsi induk dengan ibu kota adalah Kota Jayapura. Baik, sahabat Jempolin di mana saja berada, bahwa saya menemukan sebuah artikel yang menyatakan tentang kondisi lokasi wisata di Kota Jayapura. Kepala Dinas Pariwisata Kota Jayapura, Bapak Matias Mano, itu memperingatkan kepada pengelola tempat wisata di Kota Jayapura agar tidak membebani wisatawan dengan harga yang terlalu tinggi. Nah, ini himbauan atau penegasan dari Kepala Dinas Pariwisata Kota Jayapura. Mengapa demikian? Karena masih ditemukan di lapangan pengelola wisata itu menarik biaya yang cukup besar dari para wisatawan yang hadir di tempat wisata-wisata tersebut. Oleh karena itu, Pak Matias Mano mengajukan permintaan kepada pengelola tempat wisata untuk tidak menaikkan harga parkir atau sewa fasilitas wisata yang berlebihan. Nah, ini mengapa demikian? Karena kita tahu Kota Jayapura salah satu PAD-nya adalah dari destinasi wisata. Oleh karena itu, saya melihat juga bahwa ini penting agar wisatawan baik itu mancanegara maupun domestik yang hadir di Kota Jayapura ini merasa semakin dekat begitu dengan tempat-tempat wisata yang ada di Kota Jayapura. Sahabat Jempolin, informasi juga bahwa memang di Kota Jayapura ini saya kira kita perlu memberitahukan kepada publik yang ada di luar sana bahwa Kota Jayapura punya pantai-pantai yang cukup indah dan mengagumkan begitu. Ada Pantai Holtekam, ada Pantai Hamadi, kemudian Besci dan Dok 2, serta tempat-tempat bersejarah seperti Gunung Serobu, Goa Skou, dan Goa Mer. Ini semua menawarkan pengalaman yang tidak terlupakan bagi para pengunjung. Nah, jadi silakan datang ke Kota Jayapura, ibu kota dari Provinsi Papua, dan menikmati suasana dan kondisi wisata di Kota Jayapura. PLH Gubernur Papua juga, Bapak Muhammad Ridwan Lumah Sukun, juga memberikan garis besar begitu atau garis tebal menurut saya. Beliau mengatakan bahwa Papua harus mandiri dengan memaksimalkan seluruh potensi yang ada dengan didasari pada inovasi, kreativitas baik dari warga, pemerintah, adat maupun kelompok agama. Dan saya kira ini peran dari anak-anak muda juga menjadi penting untuk bisa bagaimana memberikan inovasi, kreativitas yang mereka miliki untuk membangun Kota Jayapura ini. Mengapa? Karena Kota Jayapura ini sangat plural kehidupan di Kota Jayapura, dan semua kelompok, semua masyarakat, semua agama, semua jenis suku adat ada di Kota Jayapura. Oleh karena itu, mari menjaga keindahan Kota Jayapura, tempat-tempat wisatanya, dengan menjaga hubungan atau tadi saya katakan simbiosis mutualis antara pengelola tempat wisata dan wisatawan yang datang ke Kota Jayapura. Hal ini juga saya kira sesuai dengan pesan dari Menteri Pariwisata Bapak Sandiaga Uno yang sudah berulang kali mengingatkan bahwa pariwisata yang berkelanjutan, yang berkah, yang memanjang itu adalah jika para wisatawannya puas dan nyaman. Mereka akan kembali lagi. Tapi kalau diketok dengan biaya yang tidak masuk akal, bukan hanya mereka tidak akan kembali, tapi mereka akan menjadi buah bibir bahwa jangan ke daerah situ karena banyak sekali potensi kita diketok.
pelaku-pelaku wisata dimanapun berada, kemudian tidak menaikkan harga secara berlebihan, tetapi bisa saling memahami bahwa kondisi yang ada adalah saling menguntungkan dan saling memberikan manfaat yang baik antara wisatawan yang hadir dan pengelola wisata. Oleh karena itu, keselarasan inilah yang kemudian menjadi kunci dari keberhasilan industri pariwisata. Karena Papua dengan ibu kota Jayapura ini harus betul-betul tumbuh dengan dunia kepariwisataannya. Dan kita akan terus memberikan informasi tentang apa yang terjadi di Kota Jayapura, tentang kepariwisataan yang ada di Kota Jayapura. Dan saya kira nanti teman-teman, sahabat-sahabat silahkan stay di podcast Jempolin, silahkan melihat dinamika yang ada di Jempolin, informasi yang kita berikan secara berkesinambungan tentang pembangunan, tentang pendidikan, tentang pembangunan pariwisata, tentang pembangunan kepemudaan, dunia adat, dan hal-hal yang kemudian sekecil apapun, bahkan hal-hal yang teman-teman meminta kepada kami akan upayakan untuk bisa memberikan informasi itu kepada semuanya. Baik, sahabat-sahabat Jempolin di mana saja berada, saya kira dunia pariwisata di Kota Jayapura ini menjadi pembuka dari podcast Jempolin, sehingga nanti bisa menjadi informasi awal bagi kita semua bahwa Jempolin mulai running dengan memberikan informasi-informasi lewat podcast. Podcast ini juga ke depan akan kita hadirkan podcast wawancara dengan tokoh-tokoh yang ada di Papua maupun secara online juga dengan tokoh-tokoh di luar Papua, misalnya dengan pemerintahan pusat, kemudian pencinta, pemerhati Papua dan sebagainya. Apa saja kita akan sampaikan kepada publik secara transparan. Karena dunia saat ini tidak bisa ditutupi, semuanya transparan. Apa yang terjadi di jarum jatuh di Kota Jayapura, maka masyarakat di Jawa pun bisa mengetahuinya dalam waktu yang sesingkat-singkatnya. Baik, saya kira ini sebagai pembuka, mari kita menjaga Kota Jayapura sebagai ibu kota Provinsi Papua dengan seluruh dinamikanya, dengan seluruh keindahan alam dalam dunia pariwisata, sehingga pariwisata Kota Jayapura bisa maju. Kita menjaga keseimbangan antara pengelola dunia pariwisata dengan wisatawan yang hadir di Kota Jayapura, sehingga nanti semuanya bisa merasakan indah, nyaman, aman, tentram mengunjungi Kota Jayapura dengan seluruh macam dunia pariwisatanya. Terima kasih atas perhatiannya. Kita akan berjumpa di episode-episode selanjutnya. Saya Muhammad Rifai Darus, biasa dipanggil MRD atau Kakak Fai. Nah, akan hadir terus bersama teman-teman sekalian dan juga akan bergantian host daripada podcast Jempolin ini. Terima kasih, sampai jumpa dan salam Jempolin.